Shalom, selamat malam semuanya. Kembali menjumpai saudaraku sekalian. Doa sehati setiap hari Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Meluncur dari Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Masih bersama kami Bapak Pendeta Nono Robi Harjo dan saya Vivi Robi Harjo. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Sudah seminggu kita tidak berjumpa. Saya berdoa semuanya baik-baik saja dan masih di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya berkat-berkat Tuhan yang maha dahsyat dan mulia itu akan terus selalu saudara terima di setiap hari di kehidupanmu, baik hari ini, masa yang lalu maupun di waktu yang akan datang, dalam hati yang tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong, bahwa Tuhan pasti turut bekerja untuk melakukan segala perkara untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia, sebab Dia itu adalah Allah yang sungguh setia dan Dia akan selalu menyertai kita semua. Immanuel, terpujilah namanya yang kudus, Tuhan Yesus Kristus Allah kita, Raja damai. Haleluya. Sudah siapkah saudara malam hari ini bersama dengan kami memuji, menyembah Tuhan dan belajar firman-Nya? Ayo, siapkan buku catatan, siapkan Alkitabmu. Yang terpenting lagi adalah siapkan hatimu untuk mendekat kepada Tuhan. Biar Tuhan melembutkan setiap hati kita untuk mengolah tanah yang kering ini menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanam dengan benih-benih kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kita terima. Terimalah dengan hati yang terbuka, terimalah dengan lapar dan haus akan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Sudah siap saudaraku? Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Seberat-beratnya hidup kita, tidak ada yang bisa melebihi hebatnya Allah kita. Dia jauh lebih hebat dari setiap masalah kita. Dia jauh lebih hebat dari segala masalah-masalah beban yang sedang kita hadapi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia punya keterbatasan untuk melihat apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi Tuhan punya mata yang jauh melebihi kita sekalian, yang dapat memandang jauh ke depan apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan kita alami, apa yang akan kita tuju. Karena itu selalu berserah kepada Tuhan, selalu percaya kepada Sang Nahkoda kita, yaitu Tuhan Yesus, agar Dia mau berkenan untuk menuntun kita dan kita mau dituntun olehnya hari lepas hari. Haleluya, puji Tuhan. Penuh iman kita akan mengangkat pujian bagi Dia. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu
tenang bersamamu Yesus. Haleluya, sebab Engkau ajaib dalam segala perkara. Tak ada yang seperti-Mu, yang menuntun tiap langkah kami Tuhan. Berjalan bersamamu, mengikut Engkau dengan setia. Inilah kami Tuhan, pakailah kami jadi alat-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, kami memuji-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dengan segenap hati. Kami menghampiri Engkau. Biarlah perkataan-Mu boleh tinggal di dalam setiap hati kami. Biarlah perkataan-Mu boleh Tuhan nyatakan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kuduskan dan sucikan hati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh layak mendapatkan berkat firman-Mu. Kami boleh diajar, kami boleh dibentuk, kami boleh dinyatakan segala kesalahan, kekeliruan kami diluruskan kembali jalan kami, dan kembali kami beroleh hikmat-hikmat yang luar biasa yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk setiap umat-Mu yang mengikuti live streaming malam ini, baik di Facebook maupun di YouTube. Berkat Tuhan mengalir atas setiap kami. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang sedang mengalami stres, depresi, Tuhan tolong. Tuhan angkat setiap beban yang berat di pundak mereka masing-masing. Tuhan beri kelegaan yang baru. Tuhan berikan pertolongan. Tuhan berikan jaminan bahwa Tuhan Yesus pasti menolong hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Salam semuanya, selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Kiranya saudara dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Berkat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudaraku, shalom mama. Ya, sehat-sehat semua. Shalom untuk Bu Yuli dan siapapun saudara yang sudah bergabung bersama dengan kami. Saya percaya dan terus berdoa untuk saudara
Kiranya Tuhan selalu menolong kehidupan saudara dan memelihara hidup saudara. Ya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara membaca satu kebenaran firman Tuhan. Ya, ini satu berarti yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-13. Ini surat Paulus, saudaraku ya. Surat Paulus. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Ini di akhir suratnya di 2 Korintus ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini doa berkat, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Doa berkat yang disampaikan oleh Paulus, kalimat terakhir itu, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya, bagaimana doa berkat ini menyejukkan, menolong, menghibur, menguatkan setiap orang yang percaya. Ya. Bagaimana doa berkat ini dinikmati oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Ada banyak orang yang beribadah ke gereja ya. Tentunya setelah selesai ibadah, di akhir ibadah ada doa berkat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, ketika pulang kembali ke rumah masing-masing, kegiatannya masing-masing, apakah damai sejahtera itu dibawa pulang? Apakah damai sejahtera itu dinikmati dan dirasakan? Ya. Apakah damai sejahtera itu benar-benar terasa menyejukkan, menyenangkan, menyegarkan kehidupan kita di dalam dan bersama dengan Tuhan, saudaraku yang dikasih. Ya. Hari-hari ini banyak orang terus-menerus bergumul dengan hidupnya. Bahkan setiap minggu ketika ketemu, datang beribadah, yang muncul adalah keluhan-keluhan, yang muncul adalah ya berbagai hal masalah yang dihadapi ya. Jarang sekali orang Kristen itu yang datang beribadah ketika ketemu satu minggu sekali itu bisa, oh puji Tuhan aku sukacita hari ini gitu. Ya, itu jarang sekali. Ya. Nah, ini aneh terasa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mengapa dalam hidupnya datang ibadah pun yang dibawa bukan sukacita, melainkan keluh kesah dan pergumulan hidupnya. Ya, sehingga ketika datang ibadah di gereja pun dalam doanya adalah permintaan-permintaan pribadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Dalam doanya itu selalu tertuju kepada dirinya sendiri. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong keluargaku, Tuhan tolong berkati pekerjaanku, Tuhan sembuhkan sakit penyakitku. Semuanya berorientasi kepada dirinya sendiri. Ya. Bukan ketika datang beribadah ya, di hari Minggu maupun di hari-hari yang lain ya, aku mau ketemu Tuhan, aku mau mencari Tuhan, aku mau memandang wajahnya ya, maka aku puas ya, puas, hasratku
terpenuhi. Kenapa? Dipuaskan oleh Tuhan, ya. Dahagaku terpenuhi karena dipuaskan oleh Tuhan. Laparku terpenuhi karena dikenyangkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi banyak orang ada mengalami kesleo dalam imannya. Banyak mengalami yang namanya penyimpangan dalam imannya. Karena orientasinya bukan menemukan Tuhan, tapi bagaimana permintaannya itu dikabulkan. Ya, coba saudaraku yang dikasih Tuhan, renungkan kembali apa yang menjadi motivasi kita beribadah, motivasi kita berdoa, motivasi kita membaca firman Tuhan dari hari ke sehari. Apakah orientasinya itu menemukan Tuhan dan dipuaskan, atau ya mencari kesembuhan, mencari pertolongan? Bukankah ditolong oleh Tuhan hidup kita? Bukankah diberkati oleh Tuhan hidup kita? Masih kurangkah itu? Sehingga ketika kita datang beribadah, yang kita cari masih pertolongan dan permintaan-permintaan sehari-hari itu. Bukankah tiap hari kita berdoa, ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, dalam kalimat berikanlah kami pada hari ini yang secukup, makanan kami yang secukupnya, itu menyangkut juga soal pekerjaan. Karena orang yang makan itu harus bekerja. Jadi doa berikanlah makanan itu termasuk doa juga dalam pekerjaannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu sudah tiap hari. Ya, sudah tiap hari masing-masing kita, ya, berdoa seperti itu. Ketika datang beribadah pun masih minta-minta lagi, saudaraku. Ya, tidak salah. Karena firman Tuhan mengatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak meminta sesuatu. Ya, bahkan Tuhan berkata, berfirman, tetaplah berdoa. Nah, tapi dalam hal ibadah, masihkah doanya yang sama itu? Diulang-ulang. Ya, pernahkah kita berdoa, Tuhan pakailah hidupku, ya kan? Tuhan, ya, jadikan aku alatmu. Nah, itu yang jarang sekali orang Kristen doakan, ya. Shalom Mas Supri. Nah, sekarang saya bisa berbincang-bincang nih. Kalau kemarin nggak bisa menyapa, ya kan? Masuk Pak Eko. Masih sedang bertugas kah? Ya. Bekerja pun masih bisa menikmati siaran langsung kan? Jadi tidak ada kata sibuk, tidak ada kata wah nggak bisa karena aku kerja. Karena kerja pun masih bisa mendengar siaran langsung, ya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Apapun yang kita kerjakan hari ini, carilah bersama dengan Tuhan. Maka apa yang kamu kerjakan dibuat Tuhan berhasil, diberkati Tuhan. Walaupun terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi pemeliharaan Tuhan itu percayalah cukup bagimu. Amin. Ya. Apa kabar Mas Supri? Baik. Saya ulangi sekali lagi, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Kata bersukacitalah ini dapat disamakan dengan berbahagialah. Kalau sudah berbahagia berarti hidupnya diberkati. Ya. Orang yang mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan, ya. Di situ hidupnya mengalami damai sejahtera. Walaupun apa yang orang dunia katakan, ya,
Apa yang orang dunia pandang biasa-biasa, tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ketika kita menemukan Tuhan, mencari Tuhan, ya, Tuhan dimuliakan dalam setiap pekerjaan kita, maka di situ Tuhan turun tangan, ya. Carilah Tuhan dahulu dan kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau yang tambahan itu kita minta terus-menerus, ya kan? Bukan Tuhan yang kita cari yang memberikan tambahan. Ya, itu keliru besar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Carilah dahulu Tuhan dan kebenarannya. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakan Tuhan. Ya, apa yang kita kerjakan Tuhan dimuliakan. Apa yang kita lakukan Tuhan dimuliakan. Ya. Maka di situ, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, itu bonus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, berbahagialah, ya bersyukurlah, karena engkau adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ya. Kalau orang mengira, menyangka, beranggapan bahwa nobody perfect. Ya, tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Betul. Apakah hanya sebatas tidak ada orang yang sempurna di dunia ini, lalu laju kita nggak mau usaha untuk menjadi lebih baik, ya kan? Dengan alasan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Berhenti sampai di situ berarti tidak mau kehidupannya lebih baik, ya, tidak mau ada perubahan, ya. Kalau saudara mengingat sebuah slogan, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Jadi perubahan, the power of change itu adalah benar-benar ada pergeseran, ya, ada perubahan. Ya, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Itu namanya perubahan. Nah, tapi kalau kita masih memegang tidak ada manusia yang sempurna, tidak mau berubah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Setiap hamba Tuhan pasti menginginkan orang-orang yang dilayaninya punya kesehatian, ya, sehati sepikirlah kamu. Satu roh, satu kesatuan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, namanya sehati sepikir itu hiduplah dalam damai sejahtera. Kalau sehati sepikir tidak ada sakwa sangka, ya, ada damai sejahtera. Ya, ada damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bagaimana Tuhan menyertai hidupmu? Bagaimana Tuhan menyertai hidupku, hidup kita semua, ya? Bagaimana kita menerima doa berkat itu menjadi kenyataan? Ya. Bersukacitalah, ya. Berbahagialah di dalam Tuhan, ya. Apa yang tidak kamu punya nggak usah kamu pikirkan, ya. Tapi lakukan apa yang menjadi bagianmu, dan menjadi kebutuhanmu, ya kan? Tidak usah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ukuran kita bukanlah standar dunia, ya. Karena standar dunia belum tentu bahagia, ya kan? Orang yang punya mobil 5 belum tentu bahagia. Orang yang punya rumah 5 belum tentu bahagia. Orang yang punya istri 5 belum tentu bahagia, saudaraku. Ya kan? Orang yang punya anak 5 belum tentu juga bahagia, malah kerepotan. Ya kan? Apa yang menjadi kebahagiaanmu? Hidup di dalam Tuhan. Ya kan? Hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan. Maka terima nasihat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan.
Ya. Sehati sepikir, penting. Dalam rumah tangga kesepakatan itu penting. Sehati sepikir. Ya kan? Dalam perusahaan perlu kesepakatan, sehati sepikir dengan pimpinan. Ya kan? Di dalam bergereja, bersekutu juga terjadi kesepakatan, sehati sepikir. Ya, bersama dengan jemaat yang lain. Ya kan? Artinya apa? Terjadi kerukunan, berkat atas kerukunan ya, berkat itu akan diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Berkat kerukunan, berkat dari orang yang hidup rukun adalah berkat itu diperintahkan mendatangi kehidupan orang-orang yang sehati sepikir, hidup dalam damai sejahtera. Nah, maka penyertaan Tuhan itu akan turun, ya. Bagaimana hari-hari ini kita menjalani kehidupan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya? Sudah pendapatan gak berubah, ya, pendapatan kecil, gaji gak naik-naik kalau yang punya gaji. Kalau yang tidak punya gaji, ya pendapatannya ya hanya cukup untuk bisa kebutuhan sehari-hari. Cukup aja itu sebenarnya harus bersyukur, saudaraku. Orang lain belum tentu bisa cukup, ya kan? Kita hari ini cukup saja, harusnya bisa bersyukur, tetap bisa bersukacita. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini kita masih mengalami kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, ya bahkan mengalami sakit karena stres, sakit karena khawatir, sakit karena takut, bimbang, patut dicek iman kita, rohani kita, saudaraku. Ya. Biasanya orang yang mengalami gangguan pikiran itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, menurut ilmu pengetahuan medis, ya, bahwa ketika gangguan psikis, gangguan pikiran itu merenggut, menghantui, mengacau balokkan kehidupan seseorang, maka yang akan terjadi adalah daya tahan tubuh menurun, imunitas tubuhnya menurun, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika imun ya seseorang menurun, maka yang gejala awalnya biasanya adalah gatal-gatal, ya, drop, ya, jamur kulit kering, lembab, ya, gatal-gatal. Itu gejala awal ketika imun seseorang menurun, ya, gampang infeksi, ya, gigit nyamuk infeksi, gores dikit infeksi, ya, imunnya turun. Kenapa? Gangguan psikis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, bagaimana meningkatkan imun kita, daya tahan tubuh kita? Hati yang gembira adalah obat. Bersukacitalah. Ya kan? Kenapa tidak bisa tidur? Mengapa kita seringkali merasa kosong dalam kehidupan? Karena iman kita pura-pura percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak saudara membaca satu ayat lagi di atas, ya. Satu ayat lagi di atas, ayat yang kelima, pasal 13 2 Korintus, ya, ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri. Perlu menguji iman, saudaraku. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Apakah benar-benar kamu sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Tapi mengapa selalu tidak merasa puas dalam kehidupanmu?
Ya, hasratmu tidak terpuaskan, keinginanmu terlalu besar, tapi daya tangkapmu terlalu kecil untuk menangkap sesuatu yang besar. Ya, tapi merasa tidak puas. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu. Uji, selidiki, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ujilah dan selidikilah, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Ya, selamat datang GBS Pintu Iman. Shalom. Ya. Apakah ada di dalam diri kita itu Tuhan Yesus? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saya mau bacakan kalimat yang gampangnya begini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ayat ini mengatakan hal yang demikian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Ujilah diri saudara, apakah saudara benar-benar orang Kristen. Kalau orang Kristen harusnya percaya kepada Tuhan. Orang Kristen harusnya percaya kepada firman Tuhan, ya, sehingga hidupnya bisa mengalami sukacita dan bahagia, dan bahkan dikatakan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Ujilah diri saudara, apakah saudara benar-benar orang Kristen? Apakah saudara lulus dalam ujian itu? Apakah saudara makin lama makin merasakan kehadiran dan kuasa Kristus dalam saudara? Apakah kuasa Kristus, kuasa Tuhan, ya, Roh Kudus memimpin dalam kehidupan saudara? Atau apakah saudara hanya berpura-pura saja menjadi orang Kristen? Ya, padahal sebenarnya Allah sudah menolak saudara. Orang yang pura-pura menjadi orang Kristen itu adalah orang yang tertolak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka perlu diuji. Seringkali saya apakah benar saya mengasihi Tuhan? Apakah benar saya melayani Tuhan? Apakah benar saya sungguh-sungguh cinta Tuhan? Itu sering saya pertanyakan kepada diri saya sendiri, supaya saya tahu diri bahwa saya itu sesungguhnya sedang berpura-pura mengasihi Tuhan padahal tidak mengasihi Tuhan. Ya, perlu menguji setiap hari. Apakah kau mau cinta Yesus selamanya? Ya, cinta Yesus itu perlu ujian tiap-tiap hari, saudaraku. Ya, sekali lagi, ya, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, kalimat yang lebih dapat dipahami adalah ujilah diri saudara, apakah saudara benar-benar orang Kristen? Apakah saudara lulus dalam ujian itu? Apakah saudara makin lama makin merasakan kehadiran dan kuasa Kristus dalam saudara? Atau apakah saudara hanya berpura-pura saja menjadi orang Kristen padahal sebenarnya Allah sudah menolak saudara? Coba kalian menguji diri sendiri, apakah kalian betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus. Pasti kalian menyadari bahwa Kristus Yesus ada di dalam kalian. Lain halnya kalau memang kalian tidak sungguh-sungguh percaya. Orang yang tidak sungguh-sungguh percaya itu selalu sering khawatir. Walaupun kekhawatiran itu hal yang wajar dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, tapi kalau kekhawatiran itu berjalan tiap-tiap hari, yang selalu menghantui kehidupan kita, maka kita perlu bertanya, apakah Tuhan ada dalam hidup kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka damai sejahtera akan menyertai hidupmu. Itu yang akan menjadi bagianmu jika hari ini engkau tetap percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupanmu. Orang Kristen adalah orang yang hidupnya berjalan dengan Tuhan Yesus. Orang Kristen, orang yang hidupnya berjalan dipimpin oleh Roh Kudus.
Orang Kristen, orang yang hidupnya ya percaya bahwa firman Tuhan itu yang mengendalikan kehidupannya, berjalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, berjalan dalam terang firman Tuhan. Maka doa berkat ini akan menjadi bagian saudara. Akhirnya, ya, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Ya, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Siapapun saudara, hari ini apa yang menjadi tantangan dalam kehidupanmu, saya mau berdoa untuk saudara. Kiranya saudara menemukan Tuhan dan Tuhan benar-benar berjalan di dalam kehidupan saudara. Roh Kudus memimpin hidup saudara. Roh Kudus menguatkan saudara. Roh Kudus menghibur saudara. Api Pentakosta harus tetap berjalan dari hari ke hari, bukan hanya sekedar pesta gerejawi. Ya, hari raya Pentakosta, besoknya melempem lagi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, api Pentakosta itu harus dipelihara dari hari ke hari. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan tetaplah layanilah Tuhan. Api Pentakosta menggerakkan seseorang untuk tetap melayani Tuhan, bukan pensiun dalam pelayanan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, api Pentakosta itu memimpin kehidupan kita untuk selalu ya menikmati sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Kiranya doa berkat daripada Paulus ini, surat 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 menjadi bagian saudara. Maka damai sejahtera Allah menyertai kamu. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan kelegaan dalam kehidupanmu. Kiranya Tuhan menuntun hidupmu. Kiranya Tuhan menolong hidupmu. Kiranya Tuhan mengisi kehidupanmu dari hari ke hari. Kiranya Tuhan menguatkanmu. Kiranya Tuhan menghiburkanmu. Kiranya Tuhan menolongmu. Kiranya Tuhan memeliharamu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi tantangan pergumulanmu, Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kamu. Allahmu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertaimu. Dalam berkat nama Yesus, apa yang menjadi pergumulanmu Tuhan sudah selesaikan. Dan tinggal engkau percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan itu hebat, Tuhan itu setia, dan Tuhan itu maha kuasa. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus sungguh amat baik. Katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Apa janji Tuhan? Baca Alkitab saudara. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.